آله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Terlanjutkan dengan hadis-hadis yang dimulai dengan kalimat kana. Babu kana, bab hadis yang dimulai dengan kalimat kana, wahia, dia adalah hadis-hadis syama'ilus syarifah, biografi yang mulia, yaitu tentang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama nomor 6470. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam abyad, berwarna putih, malihan, bersih, bukan seperti putih orang Eropa. Pernah lihat Eropa? Seperti apa putih? Putih pucat dan berbintik-bintik. Nah, seperti leher ikan lele, ikan lele hitam, ikan patin. Jadi putihnya Nabi itu malihah, bersih, mengkilat. Muqassada, muqassada itu sedang. Nabi itu sedang fisiknya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Itu makna muqassada. Hadis sahih. Berikutnya kana abyad, ada ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abyad, berwarna putih. Ka'annama, seolah-olahnya Nabi, sira min fiddatin, dicelup dengan perak, dicelup dengan perak, jadi putih mengkilat. Gorden itu najis, sudah bersih, sudah. Itu najis itu apa? Bukan, diturunin karpet. Sudah, tutup rapat lagi. Karena abyad, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna putih, ka'annama, seolah-olahnya Nabi sira, dicelup dengan perak.
rajlal sya'ar. Ada yang membariskan dengan baris di bawah rajlal sya'ar, yang disisir rambutnya, yang disisir rambutnya. Bukan rambut acak-acakan, tapi disisir. Sahih. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam abyad, berwarna kulit putih, musraban, bercampur, bayaduhu, putihnya, bihumratin, dengan merah, putih kemerah-merahan. Kulit Nabi putih bercampur putihnya dengan merah. Wa kana, ada ia Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam aswadal hadaqa, sangat hitam bola matanya. Hadakoh itu yang hitam di mata, itu apa namanya? Apa? Profil? Pupil? Yang bulat hitam tuh? Jadi bukan yang biru, bukan yang biru yang bagus, bukan juga yang coklat. Coklat tuh ya mirip mata kucing lah, malam-malam bercahaya dia, hitam pekat. Nah, kemudian ahdabal asfar, lebat bulu matanya. Tutup mulut, maksud setan. Ahdabal asfar, tebal bulu mata. Ya, bulu mata, bukan alis ya. Nah, alis bahasa Arabnya hajib. Ini bulu mata, bukan hajib, hajib. Telinga antum rusak karena kue. Jadi bulu mata ini tebal. Maka supaya bulu mata itu tebal, lebat, maka salah satu caranya dengan bercelak. Maka Nabi bersabda, fa innahu ambata lil ahdaf, karena celak itu akan melebatkan bulu mata. Maka bulu mata yang lebat itu pandangnya tajam. Kalau dia lihat tuh nampak, terlihatnya dia hitam. Antum lebat juga bulu mata yang saya lihat, karena bulu mata atas dan bawahnya tuh tidur, lebat kelihatan bulu matanya. Nah, tapi jangan pakai celak siang-siang, pakainya malam mau tidur, hilangkan di pagi hari. Kalau pakai siang-siang antum cantik nanti. Nah, jadi mata Nabi tanpa dicelak pun itu bulu matanya sudah tebal. Hadis berikutnya nomor 6473. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam abyad, berwarna kulit putih, musraban bihumratin, dicampur dengan merah, putih bercampur merah, sama dengan kulit Sayyidah Aisyah yang disebut dengan Nabi Humairah. Dokhmal hama,
besar tengkorak kepalanya. Jadi tengkorak kepala itu besar, nggak kecil. Kadang-kadang yang kecil itu ada juga yang bagus isinya, ada juga yang besar kosong. Nah, tapi biasanya yang besar itu banyak isinya. Sebetulnya otak itu dia berkembang, karena semua otak orang itu waktu lahir itu kecil. Kalau dia berusaha berpikir, memahami, berpikir, memahami, pikir, memahami, otaknya akan berkembang. Jadi otak itu bisa dikelola sehingga berkembang. Tapi kalau dia nggak pernah berpikir, berjalan apa sepertinya, berjalan biarlah berjalan, terjadi ya, enggak, berhasil, enggak peduli dia. Lalui saja seperti air mengalir. Itu otaknya mengecil dan mengerut. Lama-lama nggak punya otak deh. Tapi kalau orang yang ijtihad, mujahadah, berusaha, orang lain bisa, kenapa saya tidak? Dia hafal, saya kok tidak? Dia paham, saya tak mengerti. Dia pahami, dia kuras lagi cara berpikirnya. Itu lama-lama itu otak akan berkembang, mekar. Dia perlu latihan. Sebagaimana fisik seseorang latihan, kalau dari kecil seorang anak tidak berani jatuh dalam berjalan, sampai tua dia lumpuh. Sampai tua dia akan lumpuh kalau nggak diusahakan untuk berjalan. Tapi apabila dia terus berusaha berjalan, dia akan juara satu lari bisa. Nah, jadi sebagaimana otot berkembang, maka otak juga berkembang. Sebagaimana otot mengecil, otak juga bisa mengecil. Nah, ini bukan urusan soal otak, tapi berbicara tentang fisik Nabi itu kepala besar. Nah, yang punya kerangka kepala besar itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, yang kecil, nah itu bisa dibesarin. Ya, diantaranya itu ada sarang-sarang tahun tuh, termasuk di situ. Nah, insyaallah antum dapat sunnah kepala besar. Tapi sebentar. Tapi jangan besar kepala. Yang sunnah itu kepala besar, bukan besar kepala. Kalau besar kepala itu enggak sunnah. Itu pakar. Ada kamu nih dasar kepala besar. Maaf, besar kepala. Nah, jadi tengkorak kepala Nabi itu besar. Agharra, agharra itu artinya bersinar. Nah, bersinar. Ablaj, ablaj juga artinya bersinar dan bercahaya. Dikatakan ablad man nakiya ma baina idrakat wa nailil kalimat, orang yang cepat mencerna pemahamannya. Kemudian ahdabal asfar, berarti ahdabal asfar lebat bulu matanya. Hadis berikutnya 6474. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, yang paling bagus, yang paling tampan manusia wajahan wajahnya. Wajah yang paling tampan. Wa ahsanahum khalqa, yang paling indah, yang paling bagus dari mereka di segi khalqa, fisik. Bukan khulqan kan? Barisnya khalqa atau khulqan? Khalqan, fisik. Fisiknya bagus. Bagaimana fisik yang bagus? Laisa bitawilil bain, tidak tinggi menjulang dan tidak juga pendek.
Itu yang khalqan, ahsanahum khalqan, fisik yang bagus. Laisa bitawilil bain, tidak panjang menjulang, panjang kali sehingga aneh dilihat oleh orang lain. Yang lain tiang listrik, yang dia towel. Ada, masih ada satu dua makhluk Allah yang kayak gitu, panjang 2 meter, 2 meter setengah. Dia kalau hidup sesama dia mungkin bagus, tapi kalau udah hidup dengan orang lain itu nggak bagus lagi. Tidak juga bil qasir, pendek sekali. Nah, yang masih usia di bawah 13 itu yang pendek-pendek, pagi-pagi bergantung biar panjang. Tak kawan pegang leher antum 1, pegang kaki 2, ditarik panjang. Yang pagi-pagi mengantuk, pendek jadi nanti. Itu ada gantung-gantungan di belakang situ. Nah, kebosan hidup kasih tali di leher. Jadi kalau mau hidup lama gantung tangan situ, tarik sama kawan biar tambah panjang. Ini selesai pengajian, tidur, pas subuh nunggu sarapan, melingkar ke belut. Itu nggak panjang orang itu, pendek terus. Otaknya pendek, badan pendek. Bisa dari sekarang, tulang itu dia akan bergeser. Jangan terlalu tarik, nanti lepas pula kunci-kuncinya. Nah, jadi biar enggak terlalu pendek. Nah, qasir. Karena ada ya Nabi SAW ahsanal bashar, manusia yang paling bagus, qadama, telapak kakinya. Dan fathah kaf dan dal minal insan ma'rufa wa hiya unsa tanis tasghiruha kudaima akdam. Telapak kaki Nabi bagus. Bagaimana telapak kaki yang bagus itu? Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diceritakan telapak kaki Nabi itu tinggi. Nah, tinggi itu di belakangnya itu ada daging. Siapa di sini yang punya telapak kaki tinggi? Beda daripada yang lain, agak tinggi telapaknya, di belakang tuh terlihat. Kita lihat tuh salat. Ya paling enggak kalau dikumpulkan semuanya itu di kepala ada beberapa orang ikut sunnah Nabi, di telapak kaki ada, di tangan ada, nah di gigi ada, tapi mencar semuanya. Si fulan cuma dapat 2 bagian saja, si fulan dapat 1 saja, kepala besar. Yang si fulan lagi cuma dapat tumitnya doang yang mirip Nabi, yang lain hancur. Ada juga si fulan dapat alisnya saja, alisnya lebat. Nah, yang punya alis lebat itu nggak salah si Jihad. Bukan alis, bulu mata. Itu dipakai celak 3 kali sebelum tidur tuh lebih lebat lagi dia. Nah, orang-orang itu mengira, orang-orang hari ini menerima itu sebuah simbol kecantikan, sehingga mereka menambah-nambah alis, menambah-nambah bulu mata. Kenapa ditambah bulu matanya? Karena memang lebat bulu mata itu simbol keindahan. Ditambahlah bulu mata dengan yang lain.
Dan menambah bulu mata hukumnya haram. Menambah, memakai alis palsu, memakai bulu mata palsu, memakai lensa mata biar terlihat biru gitu atau kuning. Kemarin tuh biji matanya kayak monyet misalnya, kemudian diganti dengan biru biar kayak orang barat. Kan aneh. Kulit Afrika, nah, mata Eropa. Di mana bibitnya? Ternyata palsu semuanya. Jadi haram hukumnya. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Manusia yang paling bagus akhlaknya. Jadi bukan penampilan saja, bukan fisik saja, tapi akhlak. Sehingga dikaitkan akhlak dengan khuluq, dikaitkan dengan khalq. Ketika seseorang bercermin, dia baca doa Allahumma kama enggak pernah bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi akhlak yang baik harus diidentikan, fisik yang baik diidentikan dengan akhlak yang baik. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, manusia yang paling baik. Wa ajwadan nas, manusia yang paling pemurah. Wa asja'an nas, manusia yang paling pemberani. Paling baik, paling dermawan, paling pemberani. Hadis berikutnya semua hadis sahih. Ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, yang paling bagus manusia. Ikut terjemahan kitab, terjemahan bebasnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bagus sifatan, di segi sifat. Itu tamyiz daripada isim tafdil. Wa ajmalaha, yang paling indahnya sifat. Bagus dan indah. Ada yang bagus tapi enggak indah. Dia buatin bapaknya pagi-pagi kopi, bagus kan? Tapi dihidangkan dengan muka cemberut. Jadi bagus tapi enggak indah. Nah, rajin bantu orang tua, tapi mulutnya ngomong terus. Capek nih Pak, dalam Pak, capek nih. Nanti itu bagus tuh anak bantu, tapi enggak indah. Dia bagus serta indah. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam raba'ah, posturnya segi empat. Segi empat. Kita lihat kawan-kawan kita sini ada segi empat. Ilatul mahu, ke lebih tinggi, itulah dianya Nabi. Ke lebih tinggi dianya Nabi. Jadi bukan segi empat tok, tapi segi empat lebih ke tinggi. Segi empat lebih ke tinggi. Kalau hari ini susah cari orang segi empat, yang banyak jumpa orang bulat. Ba'ida ma bainal mankibain, jauh jarak antara dua bahunya. Nah, jauh jarak antara dua bahunya. Jadi bidang bahunya tuh lebar. Nah, itu juga bisa dibuat dari hari ini. Push up.
yang pusat di lantai itu enggak bikin lebar, bidang bahu lebar. Push up di atas 2 kursi, kayu kiri kanan, kemudian push up turun ke bawah begini, baru naik lagi, kira-kira tinggi 1 meter lah, kayu di atas tanah 1 meter, antum push up turun ke bawah badannya, nyentuh pertengahan, naik lagi ke atas. Ya, kalau push up cuma datar gitu-gitu aja, atau alat yang pakai tarik belakang tuh. Nah, kalau nggak ada alatnya, ya seperti tadi, bikin 2 papan 1 meter tingginya, push up sampai ke bawah. Kalau sampai ke tanah lebih bagus lagi. Ini tulangnya tertarik, lebar jadi. Nah, kemudian lepas itu lupa main bola. Dia cuma melebarkan bahu, main bola enggak. Nah, ini bawa kakinya kecil, lebar, akhirnya begini dia. Di apa tuh? Aneh bentuknya, orang-orang di tengah sawah itu. Bahunya kelebar tuh, kepalanya kecil. Nah, kalau Nabi alami dari lahirnya begitu. Tapi kalau orang sekarang bisa dibentuk, dia lebarkan bidang bahunya. Asyalal khaddain, tipis kedua mukanya. Nah, tipis kedua mukanya. Artinya daging di muka Nabi itu enggak tebal. Nah, bisa ditipisin, Aldo? Ini yang lebar itu pipi. Semakin lebar sehingga mata nggak bisa ngaji lagi, nggak nampak lagi. Ada siapa? Nah, asyalal khaddain, syadida sawadis sya'ar, sangat hitam rambut Nabi. Sangat hitam rambut Nabi. Jadi indah itu, bagus itu rambut hitam, bukan rambut perang. Ini dah bagus hitam rambutnya, diperangin, kasih pewarna kue kadang-kadang. Akhalal ainain, bercelak kedua matanya. Itu bukan celak buatan, itu memang alami, ada garis hitam di kedua kelopak mata Nabi. Ahdabal asfar, kemudian lebat bulu matanya. Lebat bulu matanya. Idza wati'a biqadami, apabila ia menginjak dengan telapak kakinya, apabila ia menginjak dengan telapak kakinya, wati'a bikulliha, menginjak ya Nabi dengan semuanya. Berjalan itu semua telapak kaki Nabi itu menyatu dengan tanah. Berjalannya laisalau ikhmas. Nah, tidak ada baginya Nabi ikhmas. Ikhmas itu adalah cekung yang ada di telapak kaki. Itu ikhmas. Telapak kaki itu ada ikhmas, ada cekungnya. Kalau kita tegakkan, itu ada yang enggak sedikit, kalau enggak ditekan itu enggak nyentuh lantai dia. Nah, telapak kaki Nabi enggak ada cekung, datar. Jadi kalau nginjak itu tuh, nah ini telapak kaki ini banyak di Papua. Nah, orang-orang Papua itu rata-rata telapak kaki datar. Nah, Rasul itu telapak kaki seperti itu.
nggak ada inhimas. Nabi akan selendangnya. Apabila meletakkan ia Nabi akan selendangnya an mankibai, dari dua pundaknya Nabi, dari dua pundaknya Nabi. Jadi pakai selendang itu di dua pundak. Nah, seperti pemakaian waktu sholat istisqa. Nah, begini yang ridak sebetulnya. Ini baru ridak. Faka'annahu, maka seolah-olahnya itulah sabikah min fiddah, sebatang dari perak, sebatang perak. Kalau sebatang perak berarti pundak Nabi itu lurus. Nah, kalau kita taruh lidah di pundak, nggak kayak sebatang perak jadinya. Kayak apa jadinya? Tapi karena dada Nabi luas sih kayak sebatang perak begitu, memanjang. Wa idza dahik, apabila Nabi tertawa, ia talakla, ia akan bersinar. Gigi Nabi akan bersinar. Nah. Maka orang-orang yang malas gosok gigi itu kalau tertawa nggak bersinar, kayak kita lihat petai matang. Kita pernah lihat biji petai matang kuning, nggak bersinar. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam azharan nas, azharal laun, yang paling indah warnanya, yang paling indah warnanya. Warna kulit Nabi itu indah, warna rambutnya indah. Maka semua yang ada pada diri Rasul itu yang paling indah yang Allah berikan. Karena araku lu'lu', adalah keringatnya Nabi itu permata. Keringatnya Nabi permata. Kalau Nabi keluar keringat, itu akan seperti keluar butiran permata, bersih. Idza masya, apabila Nabi berjalan, takaffa'a. Takaffa itu tegap. Nah, apabila Nabi berjalan, takaffa'a, Nabi akan tegap. Tegap itu kakinya menancap di tanah, bukan berjalan yang ujung-ujung kaki. Lihat wanita yang pakai sepatu tumit tinggi itu jalannya kan berdiri aja susah dia, jalannya pelan-pelan. Tapi tegap. Nabi tidak tegap seperti orang yang turun dari bukit, orang turun gunung. Jadi berjalan itu seperti orang penurunan. Jadi arah badan sedikit agak ke depan. Jadi Nabi berjalan tuh badan tuh agak condong sedikit ke depan, sehingga jalannya laju, bukan jalan lambat kayak bebek pulang sore. Ini orang udah sampai di situ dia masih goyang-goyang. Nah, ini laki-laki ya Rasulullah. Nah, yang nanti praktekkan pula oleh perempuan. Nanti lama-lama jadi ketua pemuda. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya, sangat pemalu, lebih pemalu daripada Adra, wanita gadis, fi khidriha, di dalam pingitannya. Khidir itu arti pingitan, dinding pembatas. Jadi di zaman salafus soleh, di zaman Rasul,
itu wanita-wanita yang gadis itu dalam pingitan, nggak keluar, kemana-mana nggak ada. Bahkan untuk sholat id pun diperintahkan untuk dikeluarkan. Nabi katakan besok wanita berhaid, wanita di dalam pingitan dibawa keluar semuanya. Nah, wanita dalam pingitan tersebut hari ini disebut wanita rumahan, itu sangat pemalu, dan Nabi lebih pemalu lagi. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaron nas, manusia yang paling sabar, ala aqdharin nas, atas gangguan-gangguan orang lain. Ala di atas, aqdharin nas, gangguan-gangguan orang lain. Maka mesti sabar. Itu akhlak Rasul. Kalau sabar, diganggu asal nggak kelewatan, kita mesti sabar. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyain, renggang dua gigi depannya. Aflaj, renggang. Saniyain, saniyatain, dua gigi depannya. Maka Nabi melarang, diharamkan, haram hukumnya merenggangkan dua gigi depan. Pergi dia ke klinik gigi sehat, minta dikikir gigi depannya itu biar renggang. Ikut sunnah, haram. Tapi kalau memang renggang, enggak ada masalah. Apri renggang? Enggak. Kasihan. Abid? Enggak. Iya. Caranya mudah juga. Sering makan tulang. Tapi kalau sengaja antum setiap mau tidur masukkan tusuk gigi di situ, selip juga nggak boleh. Biar renggang sendiri saja. Sehingga idza takallam, apabila Nabi bicara, ri'a, dilihat ia gigi, kan nur, seperti cahaya, ia khuruju min baini thanaya, yang keluar di celah-celah dua gigi depannya Nabi. Jadi karena renggangnya gigi Nabi, jadi ketika bicara itu seolah-olah ada cahaya yang keluar di antara dua gigi Nabi. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanas sabala, bagus sabala. Sabala itu bukan bahasa Minang. Sabala itu adalah jenggot yang menutupi dada. Itu sabala. Jenggot yang menutupi dada. Dia Nabi itu punya jenggot bagus sekali sehingga tertutup dadanya. Masya Allah. 2 lembar, 1 lembar, juga 3 lembar. Alhamdulillah, adalah sunnah di dagu antum 1-2 lembar. Daripada dagu yang kena kutu, 1 lembar bulu gak tumbuh pun. Jadi kalau Nabi itu lebat, tebas, ini bagus. Bukan satu ke barat, satu ke timur. Itu barat, itu timur. Ini menunjukkan yang sedang dia pikirkan, umat di timur, di barat, utara, selatan.
Bagaimana tidak, jenggotnya nggak diurus, malah diacak-acak. Sedang sholat main jenggot, tu taklim makan jenggot. Nah, disisir rapi. Kemudian karena adalah khatamun nubuwah, stempel kenabian, fi zahri, di punggungnya Nabi, bad'ah nasiza, segumpal daging yang menonjol. Nah, segumpal atau sepotong daging yang menonjol adalah khatamun nubuwah, stempel kenabian di punggung Nabi, itu sepotong daging yang menonjol. Dulu ada santri yang punya khatamun nubuwah tapi nggak di punggung. Kalau sempat di punggung mungkin bisa ngaku jadi nabi dia. Untung nggak di punggung. Karena khatamuhu, bagaimana bentuk stempel itu? Adalah stempelnya Nabi wudda hamra. Wudda itu artinya dengan dhammah ghain mu'jamah dal muhmalah tasdid, kata mu'allif wa ra'aitu fi musabir wurrah. Jadi ada yang dilihat wurrah, ada riwayat wudda. Sebenarnya dalam kamus dan yang lainnya kullu uqda fil jasad, setiap benjolan pada badan yang dikelilingi oleh lemak. Benjol yang dikelilingi lemak, itu mana wudda. Hamra berwarna merah. Merah itu maksudnya kemerah-merahan, bukan merah tapi mengarah ke merah. Seperti telur burung merpati. Seperti telur burung merpati. Anda lihat telur burung merpati? Mana lebih besar pada telur puyuh? Hah? Rafi? Hah? Besarnya sama enggak? Mana lebih besar? Merpati. Warnanya seperti apa? Nggak tahu. Kalau kuningnya pastilah kuning itu warnanya. Nah, jadi sebesar telur burung merpati ada di punggung Nabi. Warnanya hampir merah, mirip ke merah. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam raba'ah minal qaum, sedang dari kaum. Sedang dari kaum. Jadi dari orang-orang yang ada Nabi itu sedang. Apa maksud sedang? Laisa bit tawilil ba'in. Tidaklah Nabi tinggi yang mencolok, tinggi yang berlebihan, tidak juga dengan qasir, pendek. Azharul laun, paling indah warnanya. Laisa bil abyad ahmaq, tidak ia Nabi dengan putih ambar, putih tawar, putih pasi, seperti putih cendawan. Nah, abyadil ahmaq, tidaklah yang putih, putih apa tadi? Pucat. Nah, putih pucat. Tidak juga dengan adam, hitam. Walaysa bil ja'dil qatat, tidak juga dengan keriting berlebihan, tidak juga dengan sabuti, lurus. Nah, kalau rambut
itu enggak lurus, tidak juga keriting berlebihan. Keriting berlebihan itu kalau dia sisir enggak hati-hati, maka gigi-gigi sisirnya yang patah. Bangun tidur itu udah kayak jumpa hutan kita, kumbang nih, mekar. Nah, pas mandi kecil, sekecil-kecil rambutnya, udah kering, kembang mekar. Tarik, naik, tarik, naik. Kaper, spring bed. Itu mana jadil qotot. Ada juga yang lurus sekali, kayak tusuk gigi. Itu kalau hujan onde-onde, dia dapat banyak. Nah, nancap di rambutnya. Nah, rambut Nabi itu antara keduanya itu, keriting tidak, lurus tidak. Apa namanya? Nah, ikal. Itulah rambut Rasul. Jangan merasa ikal pula. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabahal dzara'ain. Sabaha itu artinya aridhuma, mumtadihuma. Wa fil mujmal sabihatu sy madathu madadatuhu. Artinya gemuk kedua lengannya. Sabahat zira'ain. Zira' itu ini antara siku dengan pergelangan tangan. Ini gemuk. Nah, angkat berbel. Nah, tapi nggak boleh pakai suntik-suntik, haram. Pakai hormon lagi ke situ, jadi bengkak sendiri dia. Tapi kalau dengan pengolahan alami nggak ada masalah. Ba'id ma bainal mankibain, jauh jarak antara dua pundak Nabi, jauh jarak antara dua bahu Nabi. Ditulis besok Ramadan. Ba'id jauh, ma baina jarak mankibaini dua bahu, jadi bahunya lebar. Ahdaba asfaril ainain, lebat bulu-bulu dua matanya Nabi. Lebat bulu-bulu dua matanya Nabi. Kalau satu saja juga nggak bagus. Kana sya'ruhu dunal jamma wa fawqal wafara. Adalah rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah jamma. Jamma itu rambut sejajar dengan telinga, itu namanya jamma. Nah, dia di bawah jamma, kemudian di atas wafaro. Wafaro itu rambut sejajar dengan pundak. Sejajar pundak namanya wafaro. Sejajar telinga itu jamma. Dia di antara itu. Nah, kalau di antara itu berarti rambut Nabi di setengah leher, di tengah-tengah lehernya. Jadi separuh tertutup rambut, separuh tidak. Rambut yang ikal tadi, itu rambut yang lurus dibuat begitu, atau rambut keriting berlebihan dibuat seperti rambut Nabi, itu nggak cocok. Mungkin nggak ada helm untuk dia pakai ketika naik motor. Kribo. Tahu tentang kribo? Hah? Keriting ke rimbo. Karena syaibahu nahwa isrina sya'ara.
adalah ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 20 lembar. Karena syaibuhu adalah ubannya Nabi itu kurang lebih 20 helai rambut, 20 helai uban. Karena dohmar raksi, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam besar tengkorak kepalanya, wal yadain besar kedua tangannya, itu seperti hadis tadi, zira'ain. Kemudian qadamain besar dua telapak kakinya. Kalau hari ini nomornya 48 lah. 48. Sendal itu nomor berapa? 20. 38. Ditambah jadi 48 saja. Karena doli al-fam, ada ya Nabi itu besar mulutnya. Ada ya Nabi besar mulutnya. Tapi bukan banyak makan. Kira-kira kalau antum buat tinju sendiri bisa masuk mulut? Nah, usahakanlah biar besar. Ditinju sendiri itu bisa masuk mulutnya. Jadi sebelum ninju orang dia masukkan dulu tinju ke mulutnya. Maka orang yang besar mulut itu siapa hari itu? Udah lama, beberapa tahun yang lalu. Itu ada santri baru, dia mulutnya besar, dibilang oleh kawannya mulutnya besar. Dia tersinggung. Saya bilang enggak, jangan tersinggung, itu mulut Nabi. Nah, yang punya mulut besar. Sehingga kalau orang makan satu suap, dia bisa 2 suap sekaligus. Yang mulut kecil seperti ikan gurami. Nah, bagus juga, itu kan nikmat Allah. Tapi yang paling bagus itu yang mirip dengan Nabi. Dan ini sunnah tidak perlu dipaksakan ya, karena ini sunnah fisik. Nggak perlu dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Tapi bersyukurlah kalau ada beberapa hal yang mirip di tubuh kita dengan Nabi. Nah, askal al-ain, askal artinya mana askal? Fi bayadihima hamrah ala sahih, ay fi bayadihima hamrah ala sahih wa dhalika mahmud. Qala muhaqqiq wa dha yunafi kaun ad'aj askalal ain. Ada yang menafsirkan askalal ain itu putih mata Nabi itu bercampur merah, ada merah-merahnya. Itu yang sebagai menafsirkan begitu. Penafsiran itu bertentangan dengan ad'aj yang nanti akan dibahas. Ad'aj itu bersih putih matanya Nabi, tapi askal ada yang menerjemahkan putih mata Nabi itu bercampur merah, seperti orang emosi tapi dalam kondisi normal. Nah, maka terjemahkannya dia di sini yang paling mudah, askalal ain, indah kedua matanya Nabi. Manhusal akib, manhus itu dengan ijam shin, ihmal juga boleh, boleh manhus, boleh manhus. Artinya sedikit daging tumitnya.
Nah, lancip tumitnya, sedikit dagingnya. Tumitnya tinggi, besar, tapi dagingnya sedikit. Karena dohmal hama azimal lihya. Ada ya Nabi SAW besar tengkorak kepalanya, besar jenggotnya. Besar jenggotnya itu artinya lebat. Bukan lebat. Ada juga yang jenggotnya lebat tapi kecil, tapi besar, mengembang begitu. Karena fakhman mufakhama, adalah Nabi SAW fakhman mufakhama. Fakhman bacanya fatha mu'jama sakin lebih pusra kasra fakhiman ay aziman fi nafsi, itu berwibawa pada dirinya. Fakhma. Nah, orang bilang bapaham, gayanya bapaham. Fakhma mufakhama isim maf'ul ay muazzama fi suduris sudur, diagungkan, dimuliakan pada diri orang lain. Fakhma, Nabi besar, mulia pada dirinya sendiri, artinya pede, mengetahui beliau adalah memiliki kelebihan. Kemudian juga mufakhama, dimuliakan orang. Ya talakla wajhuhu, bersinar mukanya Nabi, talaklu al-qamari lailatal badar, seperti sinar bulan purnama, bulan di malam purnama. Ya talaklau, bersinar wajhu mukanya Nabi, talaklu al-qamari, seperti sinar bulan, lailatal badri, pada malam purnama. Atwala minal marbu', lebih tinggi dari orang yang segi empat. Aksar minal musadzab, lebih rendah dari orang yang terlalu tinggi. Lebih tinggi dari sedikit daripada orang segi empat, kemudian lebih rendah dari orang yang terlalu tinggi. Azimal hama, besar tengkorak kepalanya. Rajlas sa'ar, apa artinya? Rajlas sa'ar apa artinya? Tadi sudah. Rajlas sa'ar, yang disisir rambutnya. Itu kamera ada berhenti berputar. Hadapkan sini Ibrahim. Inim farakat aqiqatuhu faraka. Inim farakat aqiqatuhu faraka. Jika infarakat, terbelah, aqiqatuhu, rambutnya Nabi, maka dia akan terbelah. Jika terbelah rambutnya Nabi, maka dia akan terbelah. Jadi kalau rambut itu disisir belah dua, ikut dia. Ada juga rambut disisir belah dua nggak mau-mau, dia sekehendak hatinya saja. Alhamdulillah kadang-kadang satu arah. Ada juga 4 penjuru angin rambutnya, kemana-mana dia suka. Nggak bisa disisir, biarin saja, memang nggak bisa diatur. Itu bisa kita tebak orangnya juga kayak gitu. Nah, keras kepala. Jadi rambut Nabi
Kalau dibelah, dia ikut dibelah dua. Karena salah satu sunnah menyisir rambut itu. Wa illa jika tidak, maka tidak melewati oleh rambutnya Nabi akan sah mata udhunai, bagian lunak dari dua telinganya, iz huwa waffara, ketika dianya Nabi memanjangkan sampai ke pundak. Ketika dianya Nabi memanjangkan sampai ke pundak. Wa huwa ma fawqal ainain bilahmi wasya'ri wa wasya'ru alladhi fawqal azmi wahda summiya bihi lihajibi syamsa anil ain ay manahu laha wal hajib al mana wal adal anil hajibain ilal hawajib isyara ilal mubalaghah. Jadi hawajib itu artinya alis. Sebetulnya Nabi punya dua alis, hajibain. Kalau dua alis kenapa dibuat hawajib jamak? Kata Imam Abdul Rauf itu untuk mubalaghah. Jadi azajjal hawajib, nah tebal alisnya Nabi. Sawabilu fi ghairi qarni, sawabilu fi ghairi qarni. Di antara yang sulit diterjemahkan di hadis itu Syama'il Muhammadiyah. Sawabil itu dengan sin, lebih pusat daripada sad. Ketemu juga nanti sawabil. Jamak sabiqah artinya kamilah, sempurna. Fi ghairi qarnin, dengan membariskan qoronin bitahrik ay ijtima, yakni anna tarafail hajibain qad sabaqa ay tolan takada yaltaqiyan, sempurna pada selain berpisah. Nah, sempurna pada selain berpisah. Jadi hajib Nabi itu, alis Nabi dengan yang satunya itu hampir menyatu. Nah, alis Nabi tebal kiri kanan itu hampir menyatu satu dengan yang lain. Sawabir sempurna pada selain berpisah. So, nenek saya pernah bilang dulu, alisnya yang hampir menyatu itu dia akan menyeberangi lautan. Karena di zaman dulu orang keluar dari Sumatera pergi ke Jawa itu ada suatu kelebihan, merantau menyeberangi laut. Nah, tapi kalau alisnya nggak nyatu, itu nggak akan keluar dari Sumatera Barat. Katanya, itu kan katanya bukan hadis. Jadi alis Nabi tebal di samping itu hampir menyatu, tapi bukan menyatu, hampir. Bainahuma, antara dua alis Nabi ada urat. Nah, di situ ada urat.
yudirruhu Allah. Yudirruhu artinya menggerakkan, akannya urat oleh marah. Jadi kalau Nabi marah itu muncul urat di antara dua alisnya. Afnal irnin, afnal irnin. Afna itu dari qaf, nun, takhfif dari qona, itu maknanya irtifa' alal am, tinggi bagian atas hidung. Tinggi bagian atas hidung itu makna daripada abna. Al-irnin, irnin artinya tawil am ma'adikoh arnabatuh, panjang hidungnya beserta halus ujungnya. Itu kalau digabung semuanya itu maknanya mancung. Kalau kita gabung semuanya maknanya mancung. Tapi mancung seperti apa maksudnya? Hidungnya panjang, ujungnya halus, bagian atasnya tinggi. Nah, ada juga hidung orang panjang, bagian bawah lebar. Alhamdulillah, ada juga lebar pendek. Kerbagong jadi. Kalau Nabi tidak, Nabi panjang, bagian tulang sini tinggi, tulang sini tinggi ke atas, ini panjang tapi halus. Bahasa kitanya mancung. Nah, itu boleh sebelum tidur jepitan jemuran itu taruh di hidung. 3 tahun untuk menghafal Quran, insyaallah mancung. Kempel di kamar kita. Ya, susah cari hidung Nabi. Hidungnya hanya pelengkap syarat aja, asal ada. Hidung asal ada aja. Tapi kalau Nabi bukan asal, ka'annaka khuliqta kama tasha. Kamu itu diciptakan kayak kamu pesan sendiri. Nabi itu ciptaannya, kata Sayyidina Hasan bin Sabit, itu seolah-olah pesanan sendiri. Wah, nah, lahu nurun ya'luh, baginya hidung itu cahaya yang ada di atasnya. Baginya hidung itu cahaya yang ada di atasnya. Jadi di puncak hidung Nabi itu ada cahaya. Yahsabuhu man lam yata'ammaluhu asyamma, menganggap akannya cahaya oleh orang yang tidak memperhatikan akannya, dia akan menganggap itu asyamma. Asyamma artinya murtafi'an qabsatul am, tinggi batang hidungnya. Itu mana asyam, tinggi batang hidungnya. Orang mengira batang hidung Nabi tinggi. Sebetulnya itu bukan batang hidung, tapi cahaya yang menutupinya sehingga terlihat tinggi. Seulang, lahu nur, bagi hidung Nabi ada cahaya yang meliputinya, yang ada di atasnya. Yahsabuhu, menganggap akannya cahaya, malam yata'ammaluhu,
oleh orang-orang yang tidak memperhatikan akarnya, dia anggap asyam, berbatang hidung tinggi. Kassal lihya, tebal jenggotnya Nabi, ini arti tebal. Syahlal khaddain, tipis dua mukanya Nabi. Doli al-fami, besar mulutnya Nabi. Asnaba, ay abyadul asnan, itu arti asnaba. Abyadul asnan ma'a bi raikin, putih di gigi Nabi serta ada cahayanya. Mufallajal asnan, renggang dua gigi depan Nabi. Mufallaj, renggang dua gigi depannya Nabi. Daqiqal masrubah, ramping pinggangnya Nabi. Masrubah pinggang dengan doma roh, masrubah fathah bolega, masrubah doma mim, musroba sakin sin, mada kombinasi sadar. Kalau itu selis, maaf salah, bukan pinggang. Masrubah bukan pinggang, tapi bulu yang menyambung antara dada dan pusat. Nah, bulu yang nyambung, yang tumbuh dari dada ke pusat, itu dakik, halus. Masrubah, bulu yang tumbuh dari dada sampai ke pusat, dakik, halus. Ka'anna unuqahu jidu dumya, seolah-olah lehernya Rasul jidu yang kasrah, sakin, kedua-dua dengan satu makna. Nah, sama maknanya. Leher Nabi satu makna. Bainama ibarat anhar tafannun, itu untuk biar lebih redaksinya saja, karena nggak mau mengulang kalimat yang sama. Damia artinya ajima dengan muhmalah, musana tahtiya ay as-surah mangkusa min nawiraham, surah yang diukir, seolah-olah lehernya Nabi itu diukir. Di sofahil fiddah, pada lembaran perak. Mu'tadilal khalqi, sederhana fisiknya Nabi. Badinan artinya besar badannya Nabi. Mutamasikan, kokoh badannya Nabi. Sawa al-batni was sadar, rata perut dan dadanya. Rata perut dan dadanya. Ba'ida ma bainal mankibain, jauh jarak antara dua pundaknya Nabi. Kemudian dokhmal karodis, dokhma artinya besar, karodis artinya azimal alwah, idham, ru'usul idham, kata Imam Bawi al-A'dha. Jadi besar tulang-tulangnya Nabi. A'dha, tulang-tulang anggotanya Nabi, itu mana karodis. Tulang bahu, tulang lengan, tulang tumit, tulang kepala. Anwarul mutajarrad,
Anwar al-Mutajarrad, riwayat yang Fatahra, berkata Imam Bawawi dan yang lainnya, dari mana Niro, berkata Imam Muhaqiq, wala hajata lahu dan afdal takdir tidak udifa fa'adu ma'nai at-takdir ala ghairi mudafili idafa li-tawdif faka'anu qala mutajarridu anwar. Nah, anwar mutajarrad artinya qala mutajarriduhu anwar min mutajarridi ghairi. Kata Imam Bawawi dan yang lainnya, mutajarrid majarada anfusiyah wa kasfu min jasadi kana musrifal badan summa al murabbi jami'ul badan wal qalbu yang qala murad ma yasru ghaliban wa yajru ahyanan muta'aqibun birraddi. Apa makna anwar al mutajarrad? Bercahaya ketika tidak berpakaian, mutajarrad ketika tidak berpakaian. Nabi itu sangat bercahaya. Anwar al-Mutajarrad sangat bercahaya dari semua orang-orang yang melepaskan baju. Mausulah ma bainal labbati was-surah, tersambung jarak antara labbah itu adalah tatamun alladhi fawqas sadar, yaitu ada lubang leher nih. Maaf, di atas dada. Yang di atas dada apa? Di bawah lubang leher, di atas dada. Nah, di situ itu nama labbah. Kemudian tersambung antara labbah ke pusat dengan bulu yang mengalir seperti garis. Nah, bulu yang mengalir seperti garis. Jadi ada bulu halus sampai ke pusat usul, lurus, pencentang perena, lurus ke bawah. Itu secara alami. Nah, secara alami bukan dibentuk. Beda sama orang hari ini semuanya serba dibentuk. Kadang-kadang jenggotnya segitiga ribuan. Ini kalau ada, itu hukumnya haram. Kemudian Ariyas Sadain. Arya artinya laysa sya'ar. Nah, tidak berbulu. Dua sadainya Nabi. Dua sadai itu dua butir susu. Nah, nggak ada bulu di situ. Artinya kalau bulu dicabut biar sama dengan dua butir susu Nabi. Kemudian batan di perut. Jadi tidak ada bulu di perut Nabi. Mimma siwa zalik, dari selain demikian. Yang ada cuma bulu tadi saja. Bulu halus yang garis lurus mulai daripada di bawah lubang leher sampai ke pusat. Lain daripada itu gak ada bulu kiri kanannya, di puting dan macam-macam, gak ada bulu-buluan. Bersih. Kemudian Ash'ar zira'in, berbulu dua lengannya Nabi. Nah, berbulu dua lengannya Nabi. Wa mankibaini, dan dua pundaknya Nabi. Jadi dari lengan sampai ke pundak itu ada bulu. Kemudian a'alis sadar, bagian atas dada. Nah, bagian atas juga ada. Bagian atas dada. Tawiluz zindain dengan fathah zai, zandain itu tulang zira'in.
dua tulang lengan. Tasnya zindun, zandun sama dengan falas, zanadun. Ma'in hasara anhul lahmu minad dira. Nah, sesuatu yang tidak berdaging dari lengan. Lengan kita ini kan ada bagian tidak berdaging, itu namanya zindain, itu panjang. Itu pangkalannya lengan, ya kari. Lengan itu mulai pada siku sampai ke pergelangan tangan. Yang berdaging itu bagian sini saja. Nah, bagian yang tempat untuk letakkan jam tangan di situ, itu yang tidak berdaging. Nah, itunya panjang. Di lengan ini besar, kesannya panjang. Nah, itu zindain namanya. Rohba roha, rohba luas, roha telapak tangan. Rohba roha luas telapak tangannya Nabi. Sabatal kusbi, sabatal dan kaf, laisa fi zira'aihi wa saqaihi wa fadhi natu wala taqilu wal qasbu jama' qasbah kullu azmin ajwafihi mukh. Nah, qasbun itu adalah tulang yang ada sumnya, yang ada sum-sumnya. Jadi sabato mananya panjang juga, panjang tulang yang ada sum-sumnya. Kemudian sasnal kafain, tebal daging dua telapak tangan Nabi dan dua telapak kakinya. Sementara tumit Nabi tipis dagingnya, seperti hadis sebelumnya, tapi telapaknya, tangan dan telapak kaki itu tebal dagingnya. Sailal atraf khumsanul akhmusain. Kita lihat redaksinya itu. Khumsan dengan dhamma mujamma dan fathah nun, kemudian setelahnya ra, kata Imam Zanqasyari, maksudnya adalah al-kul anha ghairu muqtaqi, semuanya dia tidak muqtaqidah. Khumsan dengan dhamma dan fathah, akhmasan mubalaghah min al-khamsi ay shadid tajafa akhmasal qadam min al-ard. Kenapa bertolak belakang yang pembahasan tadi? Kalau di sini Sa'ilal atraf dengan sin dan lam, muntadiluha kada fi nihaya lakin bayakiri fasau bi mumattidil asabi, panjang sa'ilal atraf, panjang jari jemari Nabi. Kemudian khumsanul akhmasan, sangat jelas dua akhmasainya Nabi. Akhmasai tadi adalah lubang yang di telapak kaki yang mana itu? Lubang daripada telapak kaki yang tidak menyentuh tanah, itu akhmasai, itu sangat. Nah, sangat terlihat cekungnya. Ini bertolak belakang dengan pembahasan tadi. Tadi kan mengatakan tidak ada Nabi punya akhmasan. Sini justru lebih ketara akhmasannya. Masih al-qadamain yambu anhumal ma, masih al-qadamain ay amlasahuma mustawihuma, rata kedua telapak kaki Nabi. Yambu anhumama ma, yambu keluar dari keduanya oleh air. Yambu ayasilu, mengalir, bukan keluar, mengalir dengan cepat di atas keduanya oleh air.
Idza zala taqallub, apabila bergeser ya Nabi bergeser secara cepat. Apabila bergeser ya Nabi bergeser secara taqallub. Taqallub itu cepat dengan mengangkat tinggi, cepat dengan mengangkat tinggi. Jadi jalannya Nabi itu angkat kakinya tinggi, bukan dekat dengan tanah. Wa yaqtu taqaffuan, melangkah ya Nabi dengan kokoh. Wa yamshi hauna, berjalan ya Nabi secara pelan-pelan, ngangkatnya tinggi, nancap kakinya kokoh tapi pelan. Zari'a misya, cepat berjalannya. Cepat berjalan karena bukan kencang putaran kakinya, tapi karena luas langkahnya. Idza masya, apabila berjalan ya Nabi ka'annama yanhattu an sababi, apabila berjalan ya Nabi seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi, seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Wa idza iltafata jami'an, apabila menoleh ya Nabi, menoleh dia secara keseluruhan. Apabila Nabi menoleh keseluruhan. Dipanggil itu bukan gini saja. Fajar, apa? Begitu. Tapi apabila Nabi dipanggil, Nabi akan menoleh seluruh badannya. Apa? Dah. Hah? Begitu. Jadi semuanya berpaling badannya Nabi, bukan kepalanya saja, tapi badannya berpaling semuanya. Khafidat tarf, kemudian Nabi merendahkan pandangannya di jalan, bukan melongo, tapi tunduk pandangan. Kemudian nadharuhu ilal ard, pandangannya ke tanah. Itu lebih sering daripada pandangannya ke langit. Jullu nazari mulahadha, rata-rata pandangannya Nabi itu memperhatikan. Kalau pandangan kita kadang-kadang kosong. Antum aja lihat kita tuh kosong pandangannya, kayak orang bingung gitu. Tapi kalau Nabi mandang tuh semuanya ada isinya, ada mulahadha. Itu gak tepat, ini rusak, gak bagus. Jadi semuanya berisi, bukan pandangan kosong. Yasuku ashabah, Nabi mendahulukan sahabat-sahabatnya. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam, Nabi memulai mengawali orang yang beliau jumpa dengan ucapan salam. Cukup insyaallah. Enggak boleh berhenti di tengah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah.